Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainur Ilham dari Paralel 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang ergosistema dan metabolisme energi. Nah, di ergosistema ini tubuh manusia itu ada beberapa komponen, diantaranya itu yang pertama sistem muskuloskeletal. Artinya tuh tulang, otot, dan sendi yang memungkinkan manusia untuk bergerak. Yang kedua itu ada sistem saraf. Sistem saraf itu ialah pusat pengendalian tubuh manusia. Ini mencakup otak dan sumsum tulang belakang yang mengendalikan gerakan, persepsi, dan komunikasi. Yang ketiga itu ada sistem penciuman dan sensori. Ada mata, telinga, hidung, dan kulit untuk mendeteksi rangsangan dari lingkungan dan meresponnya. Yang keempat itu sistem kardiovaskular, jantung dan pembuluh darah yang mengirimkan oksigen dan nutrisi ke seluruh tubuh. Ergosistem ini berperan dalam menjaga keseimbangan suhu dan energi. Yang berikutnya ada sistem pernapasan, yang kelima. Sistem ini terlibat dalam pertukaran gas, mengambil oksigen dan melepaskan karbon dioksida. Dan ini penting dalam menjaga keseimbangan oksigen dalam tubuh. Yang selanjutnya sistem pencernaan. Sistem pencernaan ini mencakup mulut, lambung, usus, dan organ yang terlibat dalam pencernaan makanan. Ini menyediakan nutrisi yang diperlukan untuk energi dan pertumbuhan. Yang tujuh itu sistem endokrin, melibatkan kelenjar endokrin yang menghasilkan hormon. Hormon juga mengatur berbagai fungsi tubuh seperti pertumbuhan, metabolisme, dan regulasi suhu. Yang kedelapan ini sistem genetik dan imun. Sistem genetik imun ini tuh termasuk gen, sel, dan mekanisme pertahanan tubuh. Sistem genetik adalah dasar pewarisan sifat, sementara sistem kekebalan melindungi tubuh dari patogen. Dan yang terakhir ini adalah sistem reproduksi, terlibat dalam reproduksi manusia dan mencakup organ-organ reproduksi seperti ovarium, testis, dan organ-organ terkait lainnya. Nah, yang selanjutnya ini ada sistematika anatomik. Telah diketahui bahwa tubuh dalam hal ini tuh jasmani atau raga tersusun dari sekumpulan struktur-struktur organ dalam ikatan kerjasama yang secara anatomis disebut sebagai sistema dan terdiri dari sistema. Yang pertama itu ada skelet atau kerangka, muskular atau otot, nervarium, syaraf, hemohidrolimfatik, darah cairan, jaringan getah bening, respirasi, pernapasan, kardiovaskular, jantung atau pembuluh darah, termoregulasi, tata suhu tubuh, digestivus, pencernaan, ekskresi, pembuangan, endokrin, hormon, sensoris, pengindra, dan terakhir reproduksi ialah pemulih generasi. Nah, yaitu tadi kan sistema anatomik, yang berikutnya ini sistema fisiologi. Setelah mengenali struktur-struktur anatomis secara sistematis beserta masing-masing fungsinya, maka menjadi lebih mudah untuk memahami fungsi dari struktur-struktur tersebut serta tata hubungan fungsionalnya. Fungsi jasmani yang terdiri dari berbagai macam sistema itu ialah untuk bergerak, mempertahankan hidup, bekerja, mendapatkan kepuasan hidup, lahir dan batin. Oleh karena itu, jasmani dapat disebut sebagai satu sistema atau untuk kerja SK itu atau ergosistema. Jadi, ergosistema adalah sekumpulan struktur-struktur anatomis yang secara bersama-sama menjadi satu kesatuan fungsional atau fisiologis yang aktif pada waktu bekerja atau berolahraga. Dalam menjalankan fungsinya sebagai satu ergosistema, sistema anatomis tersebut secara fisiologis dikelompokkan menjadi 3 kelompok dan jadilah sistema fisiologi.
Nah, yang selanjutnya ini saya akan menjelaskan tentang sistem gerak tubuh manusia. Itu ada 3. Yang pertama itu otot, tulang, dan sendi. Otot. Eh, Otot itu jaringan tubuh yang bertanggung jawab atas pergerakan tubuh. Otot terdiri dari serat-serat otot yang mampu berkontraksi dan mengendur. Hal ini memungkinkan tubuh untuk melakukan berbagai gerakan, mulai dari yang sangat kecil seperti menghidupkan mata hingga gerakan besar seperti berlari. Nah, di otot ini ada 3 jenis dalam tubuh manusia. Yang pertama itu ada otot rangka atau skeletal muscle, yang kedua itu ada otot polos atau smooth muscle, dan yang ketiga itu ada otot jantung atau cardiac muscle. Nah, otot rangka ini atau skeletal muscle itu adalah otot-otot ini melekat pada tulang yang berfungsi untuk menghasilkan gerakan tubuh yang disadari. Yang kedua itu otot polos atau smooth muscle. Otot-otot ini ada di dalam organ eksternal, internal seperti lambung dan usus dan mengendalikan fungsi organ-organ tersebut. Yang ketiga itu otot jantung atau cardiac muscle. Otot ini khusus ada di jantung dan memastikan jantung memompa darah ke seluruh tubuh. Yang kedua itu tulang. Kerangka keras dalam tubuh manusia yang memberikan struktur dan perlindungan bagi organ-organ vital. Manusia memiliki sekitar 206 tulang yang berbeda dalam tubuh. Fungsi utama tulang itu meliputi yang pertama itu ada dukungan, pelindung, pergerakan, dan hematopoiesis. Dukungan itu ialah tulang memberikan kerangka yang mendukung tubuh dan memungkinkan kita untuk berdiri tegak. Yang kedua itu pelindung. Beberapa tulang seperti tengkorak melindungi otak, sedangkan tulang rusuk melindungi organ-organ seperti jantung dan paru-paru. Yang ketiga itu pergerakan. Pergerakan itu kayak istilahnya otot-otot melekat pada tulang dan ketika otot berkontraksi, mereka menggerakkan tulang sehingga memungkinkan pergerakan tubuh. Hematopoiesis ialah beberapa tulang seperti tulang belakang memproduksi sel-sel darah seperti sel darah merah dan putih. Nah, sistem gerak manusia yang terakhir itu ialah sendi. Sendi itu tempat pertemuan antara 2 atau lebih tulang dalam tubuh manusia. Sendi memungkinkan gerakan tubuh dan memberikan fleksibilitas. Ada beberapa jenis sendi yang berbeda, termasuk sendi berputar, sendi geser, sendi engsel. Masing-masing tersebut memungkinkan jenis gerakan yang berbeda. Beberapa sendi penting dalam tubuh manusia meliputi yaitu yang pertama itu ada sendi bola dan soket atau ball and socket joint. Contohnya sendi bahu dan panggul. Ini memungkinkan gerakan dalam berbagai arah. Yang kedua itu sendi engsel atau hinge joint. Contohnya sendi siku dan lutut. Ini memungkinkan gerakan seperti membungkuk dan melurus. Yang ketiga itu ada sendi pelana atau sadi joint. Contohnya sendi ibu jari manusia. Ini memungkinkan gerakan berkelok-kelok. Dan yang terakhir itu ada sendi geser atau gliding joint. Contohnya sendi pergelangan tangan ini memungkinkan gerakan geser. Nah, yang berikutnya ini adalah struktur rangka dan otot manusia. Sistem gerak pada manusia. Sistem gerak merupakan hasil kerja yang serasi antar organ sistem gerak seperti rangka atau tulang, persendian, dan otot. Kerangka pada tubuh manusia memiliki fungsi ialah ada 6. Yang pertama itu ada sebagai penegak tubuh, sebagai pembentuk tubuh, sebagai tempat melekatnya otot atau otot rangka, sebagai pelindung bagian tubuh yang penting, sebagai tempat pembentukan sel darah merah, dan sebagai alat gerak pasif. Nah, sistem rangka manusia itu ada 3. Tulang penyusun rangka manusia dikelompokkan menjadi 3 kelompok. Yang pertama itu ada tulang penyusun tengkorak dan dahi. Yang kedua itu tulang penyusun anggota badan. Yang ketiga itu tulang penyusun anggota gerak. Nah, selanjutnya ini saya akan menjelaskan tentang biomotor. Biomotor adalah gerak manusia yang dipengaruhi oleh kondisi sistem organ dalam. Di antaranya adalah sistem neuromuskuler,
pernapasan, pencernaan, peredaran darah, energi, tulang, dan persendian. Nah, di sini kan ada unsur-unsurnya nih. Unsur biomotor itu ada apa aja? Unsur biomotor ada 5 macam. Yang pertama itu ada kekuatan atau strength, yang kedua itu daya tahan atau endurance, yang ketiga itu kecepatan atau speed, yang keempat itu keluntukan atau flexibility, dan 5 itu koordinasi atau coordination. Nah, yang pertama itu kekuatan atau strength. Kekuatan itu kemampuan otot skeletal tubuh untuk melakukan kontraksi atau tegangan maksimal dalam menerima beban sewaktu melakukan aktivitas. Komponen yang sangat penting guna meningkatkan fisik seseorang secara keseluruhan. Komponen kondisi fisik seseorang tentang kemampuan dalam mempergunakan otot untuk menerima beban suatu pekerjaan. Adanya otot seorang untuk membangkitkan tegangan dalam menerima beban pada waktu bekerja. Beban dapat berupa anggota tubuh kita sendiri maupun dari luar. Yang kedua itu ada daya tahan atau endurance. Daya tahan itu kemampuan tubuh dalam melakukan aktivitas dengan terus-menerus yang berlangsung cukup lama. Kejadian atau kondisi tubuh yang mampu untuk bekerja dalam waktu yang lama tanpa mengalami kelelahan yang berlebihan setelah menyelesaikan pekerjaan. Keadaan atau kondisi tubuh untuk mampu bekerja dalam waktu yang lama tanpa kelelahan yang berlebihan setelah menyelesaikan suatu kegiatan. Yang ketiga itu kecepatan atau speed. Ialah kemampuan untuk menyatakan suatu aktivitas berulang yang sama serta berkesinambungan dalam waktu yang singkat-singkatnya. Kemampuan untuk berjalan, berlari, dan bergerak dengan sangat cepat atau waktu yang sesingkat-singkatnya. Kemampuan seseorang untuk mengejar gerakan-gerakan yang berkesinambungan dalam bentuk yang sama dalam waktu yang singkat-singkatnya. Yang keempat itu kelentukan atau flexibility. Kesanggupan tubuh atau gerak anggota tubuh untuk melaksanakan gerakan pada sebuah atau beberapa sendi seluas-luasnya. Yang kelima itu ada koordinasi atau coordination. Kemampuan tubuh untuk mengintegrasikan berbagai gerakan yang menjadi gerakan tunggal yang harmonis dan efektif. Nah, untuk pengertian ergosistema itu sendiri itu ialah olah daya anaerobik dan aerobik serta tata hubungannya latihan pendahuluan atau pemanasan, analisis penampilan olahraga untuk tinggi, latihan otot dan gangguan pada otot, fisiologi pembebanan atau beban eksternal dan internal, dosis atau volume latihan, mekanisme fisiologi untuk meningkatkan kemampuan maksimal dasar yaitu kapasitas anaerobik dan kapasitas aerobik. Olahraga dalam berbagai kondisi lingkungan yang kurang menguntungkan atau adaptasi dan akimetilasi, pemeliharaan hematosis, pengotoran suhu tubuh, kebugaran garam dan cairan tubuh, ketahanan dan kelelahan, pemulihan dari kelelahan, fisiologi pembelajaran gerak keterampilan dan latihan keterampilan, dan itu pengertian dari ergosistema. Nah, komponen dasar biomotor itu apa ya? Seperti olahragawan itu meliputi yang pertama itu kekuatan, kecepatan, ketahanan, koordinasi dan fleksibilitas. Adapun komponen lain yang merupakan gabungan dari beberapa komponen sehingga membentuk satu peristilahan sendirinya diantara adalah power dan kelincahan. Power itu merupakan gabungan dari kekuatan dan kecepatan, sedangkan kelincahan itu merupakan gabungan dari kecepatan dan koordinasi. Secara garis besar, komponen biomotor dipengaruhi oleh kebugaran energi dan otot. Kebugaran energi adalah komponen sumber energi yang menyebabkan terjadinya gerak, sedangkan kebugaran otot adalah keseluruhan dari komponen biomotor yang meliputi kekuatan, ketahanan, kecepatan, power, kelentukan, keseimbangan, dan kelincahan. Nah, untuk perbedaan aerobik atau anaerobik. Aerobik itu yang pertama itu ada frekuensi. Frekuensi itu kayak seolah-olah kita kayak menghirup napas itu jadi kayak lama atau panjang. Intensitas itu rendah atau sedang. Lamanya
aerobik itu atau endurance itu sekitar 2 menitan. Energinya itu yang dibutuhkan yaitu karbohidrat dan lemak. Trainingnya yaitu seperti endurance. Dan anaerobik itu frekuensinya beda dengan yang aerobik, karena frekuensi aerobik dan anaerobik itu sangat beda. Yang aerobik itu lama atau panjang, sedangkan yang anaerobik itu cepat atau pendek. Dan untuk intensitasnya itu tetap berbeda. Aerobik itu rendah atau sedang, anaerobik itu tinggi. Dan waktunya itu aerobik dan anaerobik itu sangat beda juga. Aerobik itu lamanya tuh 2 menit, sedangkan yang anaerobik itu di bawah 1 menit atau 1 sampai 2 menit. Dan energi yang diperlukan anaerobik itu ATP, PC atau CP, dan asam laktat. Dan yang harus dibutuhkan trainingnya itu anaerobik itu speed dan strain. Sekian video dari saya, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.